Baik, semangat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan membahas tentang peta topografi. Nah, di hadapan kita nih udah ada satu lembar peta topografi. Sebelum kita masuk, apa saja sih bagian-bagian dari peta topografi ini? Mungkin kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari peta topografi itu sendiri. Jadi peta topografi itu adalah peta yang menggambarkan relief permukaan bumi, representatif grafis, secara rinci dan akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan. Nah, karakteristik unik yang membedakan peta topografi dari jenis peta lainnya adalah peta ini menunjukkan kontur topografi. Nah, bisa kita lihat ya. Jadi menunjukkan kontur topografi atau bentuk tanah di samping fitur-fitur lainnya, seperti jalan, sungai, danau, atau yang lain-lain. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu buah peta topografi. Nah, kita bahas nih satu persatu apa saja sih bagian-bagian dari peta topografi tersebut. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat ya, ini ada bertuliskan di sini peta rupa bumi digital Indonesia. Oke, ini judulnya ya. Tapi bukan judul peta, nanti judul peta ada di sini. Jadi yang pertama adalah skala peta itu sendiri. Ini disebut dengan skala peta. Nah, skala peta ini adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak di medan sebenarnya. Jadi 1 berbanding 25.000. Artinya 1 cm di peta maka adalah 25.000 cm pada medan sebenarnya. Baik, kita bergeser kembali ke selanjutnya ini lembar 1209-124. Nah, ini merupakan nomor peta, memudahkan untuk mencari peta. Nah, nanti kalau kita mau cari peta di Bacosur Tunnel atau GIS sekarang, nah itu kita bisa mencari di nomor petanya, yaitu ini. Nah, kemudian lanjut di edisi peta. Nah, ini edisi 1, tahun pencetakannya adalah tahun 2000. Nah, ini juga memudahkan kita untuk melihat apakah peta ini masih update atau tidak. Maka kita lihat di edisi peta, itu dicetak tahun 2000. Baik, selanjutnya ini. Nah, ini merupakan judul peta. Jadi judul peta ini menggambarkan daerah mana pada peta yang sedang kita lihat ini. Nah, ini adalah peta Salabintana. Baik, ini adalah peta Salabintana ya. Nah, kemudian lanjut di bagian bawah dari judul peta, itu ada yang dinamakan dengan insert. Nah, ini teman-teman yang dinamakan dengan insert. Baik, insert ini adalah petunjuk letak peta. Jadi nanti pada saat kita akan mendownload peta, itu diagram lokasinya. Detailnya adalah di Pulau Jawa. Nah, nanti lokasi peta Salabintana ini ada di posisi ini. Ya. Nah, kemudian untuk di detailnya lagi, petunjuk letak petanya dia ada di antara Cisarua, Cipanas, Ciawi, Cicurug, Cibadak, Sukabumi, dan seterusnya. Nah, ini peta yang sedang kita gunakan, peta Salabintana. Nah, ini memudahkan pada saat nanti kita akan mencari informasi tentang peta tersebut. Nah, ini dinamakan dengan insert. Nah, selanjutnya kita turun ke bagian bawahnya. Nah, ini ada beberapa ya informasi tentang pembuatan peta ini. Jadi proyeksi ini adalah gambaran suatu objek yang dibuat ya, gambaran suatu objek yang dibuat rata atau mendatar atau berupa garis pada bidang datar menggunakan teknik transverse Mercator. Nah, ini menggunakan teknik transfer Mercator. Jadi menggunakan bidang proyeksi silinder dan melintang. Sistem proyeksi ini bersifat konform atau sepadan yang mempertahankan bentuk sudut tapi tidak mempertahankan luas dan jarak karena dia akan dirubah menjadi skala. Nah, jadi ini
pembuatan peta ini menggunakan proyeksi transfer Mercator. Nah, selanjutnya itu sistem grid. Nah, sistem grid ini garis-garis vertikal dan horizontal. Dia menggunakan grid geografi dan grid UTM. Ya, menggunakan grid geografi dan grid UTM. Nah, di sini jadi grid ini adalah garis-garis vertikal dan horizontal. Nah, sehingga membentuk titik koordinat. Jadi sistem yang digunakan di sini adalah sistem grid geografi dan grid UTM. Nah, kemudian datum horizontal dan datum vertikal ini ada nih. Datum horizontalnya menggunakan datum geodesi nasional 1995. Jadi datum horizontal itu digunakan untuk mengukur lokasi di permukaan bumi dalam sistem garis bujur dan lintang, atau sistem koordinat lainnya. Nah, jadi datum geodesi nasional 1995 ini adalah datum geodesi yang geosentris dan diberlakukan untuk keperluan survei dan pemetaan di seluruh wilayah NKRI. Nah, kemudian datum vertikal itu merupakan digunakan untuk mengukur elevasi atau kedalaman, elevasi ketinggian ya, atau kedalaman relatif terhadap kontur atau kondisi standar seperti jarak suatu titik menuju permukaan laut rata-rata. Nah, untuk mengukurnya, datum vertikal itu menggunakan muka laut di Tanjung Priuk, Jakarta. Satuan tinggi peta ini menggunakan meter, kemudian selang konturnya itu 12,5 meter. Selang kontur ini maksudnya adalah interval kontur. Jadi ini kan ada kontur-konturnya nih. Nah, interval konturnya menggunakan selang kontur dengan jarak 12,5 meter. Baik, di skala 1 banding 25.000 itu menggunakan selang kontur 12,5 meter. Nah, kita lanjut. Ini peta dicetak oleh Bako Surtanal. Nah, ini pembuatnya adalah dikeluarkan oleh Bako Surtanal, ya, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, saat ini untuk Bako Surtanal sudah berubah nama menjadi Badan Informasi Geofisial, sesuai dengan Undang-Undang tentang Informasi Geofisial yang baru disahkan oleh DPR itu pada 5 April 2011. Jadi dia namanya sekarang adalah Badan Informasi Geofisial, BIG. Nah, ini yang mencetak ya. Kemudian ini yang tadi Salabintana lembar 1209/24 sama dengan informasi di sini. Baik, kita lanjut. Sekarang ada di bagian legenda peta. Legenda peta ini merupakan simbol-simbol yang menggambarkan rupa bumi ke dalam peta. Ada jalan, gedung, kemudian vegetasi-vegetasi, batas administrasi. Nah, dari sinilah kita dapat mulai membaca peta. Baik, kita lihat ya. Nah, ini peta. Nah, kita lihat ada simbol-simbol yang seperti batu bata disusun. Nah, ini kita bisa lihat dalam legenda peta itu berarti merupakan sawah tada hujan. Tadi seperti ini ya. Dia simbolnya batu bata yang disusun vertikal itu sawah tada hujan. Nah, kemudian ada vegetasi nih, semak-semak belukar nih, terlihat ya di sini ya. Nih, ini semak-semak belukar. Keterangannya bisa kita lihat di sini, semak belukar. Nah, kemudian yang seperti ini, keterangannya di sini merupakan hutan rawa. Baik, kita bisa lihat ya, hutan rawa. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning ini apa? Kita cek di sini. Oke, ladang ya, ladang. Yang berwarna kuning ladang. Kemudian di sini juga ada jalan ya, ada jalan layang. Kemudian ada jalan lokal. Nah, perairan juga ada, batas administrasi. Jadi batas provinsi dia garis, titik, garis, titik, garis, titik. Batas kota, kabupaten itu garis,
garis putus-putus, garis putus-putus, kemudian garis. Sama ya, untuk perairan ada garis pantai, kemudian kalau ada tanda plusnya berarti di situ ada daerah Batu Karang, kemudian ada terumbu karang juga. Nah, kemudian jelas nih untuk sungai, ini mata air sungainya, kemudian untuk putus-putus, sungai musiman, kemudian ada air terjun, kemudian ada jeram. Nah, dari sini kita bisa menentukan atau membaca peta itu sendiri. Nah, seperti ini ya. Oke, nah ada juga keterangan-keterangan rumah sakit, puskesmas, nah kemudian bangunan, masjid, banyak sekali ya. Oke, kemudian ini mencakup semua informasi apa saja yang ada di dalam peta. Nah, kita bisa lihat ada batas daerah, ya. Kemudian ini tadi perumahan ya, ada yang nih batu bata ya, seperti batu bata yang miring, ini artinya sawah. Yang ini sawah tak ada hujan. Baik. Kemudian lanjut di sini ya, dibuat dan dicetak diedarkan oleh ini. Oke, itu jelas ya. Cukup jelas. Kemudian survei lapangannya tahun 1998 dan dicetak tahun 2000. Nah, kemudian peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi. Nah, ini cukup jelas ya informasi tentang ini. Nah, kemudian di sini ada juga petunjuk pembacaan koordinat geografi. Ya, petunjuk pembacaan koordinat geografi. Nah, di sini garis bujur pertama sebelah kiri titik terbaca 106 derajat 55 menit. Nah, perkiraan dari selang 1 menit sampai ke titik tersebut adalah 5 detik. Nah, ini untuk koordinat geografi ya. Nanti bisa kita bahas lagi di pembahasan yang selanjutnya. Kemudian ini ada juga petunjuk pembacaan koordinat UTM. Nah, karena tadi kan disampaikan bahwa koordinat dalam peta ini adalah koordinat geografi dan koordinat UTM. Baik, untuk koordinat geografinya yang tadi dan ini untuk pembacaan koordinat UTM. Kita lihat ini untuk koordinat UTM. Nah, kemudian yang ini untuk pembacaan koordinat geografis ini ya. Oke. Sedangkan yang ini untuk yang UTM-nya ya. Oke. Nah, kemudian untuk zona UTM-nya itu ada di 48. Baik, kita bergeser lagi. Pembagian daerah administrasi Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ya. Ini yang A besar, ada A kecil ya. Kemudian ada B besar, ada C kecil. Nah, ini kabupaten. Jadi di sini kalau kita baca keterangan ini ada 3 kabupaten. Nah, dalam 3 kabupaten ini ada beberapa kecamatan. Nah, ini keterangannya ya. A besar ini merupakan kabupaten, daerah Kabupaten Bogor. Di dalamnya ada ini A besar, A kecil, Cijeruk ya. Kemudian B kecil, kemudian C kecil. Nah, ini masuk ke dalam Kabupaten Bogor. Cijeruk, Caringin, dan Ciawi. Kemudian ada Cisarua. Nah, ini ya. Kecamatan Cisarua. Baru berpindah ke Kabupaten Cianjur. Nih. Ada Kecamatan Pacet, kemudian ada Kecamatan Cugenang, nah seterusnya ya seperti itu. Nah, ini informasi tentang pembagian daerah administrasi dari Provinsi Jawa Barat. Karena peta Salabintana ini masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Baik, selanjutnya kita bergeser kembali, ada satuan tinggi dalam meter. Atau jadi untuk kontur ya, interval kontur atau selang konturnya itu 12,5 meter. Jadi interval kontur yang dimaksud dengan interval kontur nih. Nah, setiap interval kontur ini dari sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya, itu intervalnya 12,5 meter. Ya, 12,5 meter. Baik, untuk materi atau pembahasan tentang kontur nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Ini skala, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu skala peta ini adalah 1 berbanding
25.000. 1 cm dalam peta artinya 25.000 cm di jarak sebenarnya. Baik. Nah, selain skala numerik, ini skala numerik namanya, atau skala angka, itu ada juga yang dinamakan dengan skala batang, ya, atau skala garis. Nah, ini, ya. Jadi, ini untuk apabila kita di alam sesungguhnya tidak membawa penggaris atau yang lainnya, itu bisa menggunakan skala batang ini. Jadi jarak, misalnya jarak dari titik ketinggian 911 ke 960 itu kita ukur ya menggunakan alat mungkin lidi atau kayu dan sebagainya. Kemudian baru kita ukur ke skala batang ini, maka akan diketahui jarak sebenarnya nanti di medan sesungguhnya. Baik, itu sekilas ya. Nanti untuk masalah pembahasan tentang ini kita bahas di video berikutnya. Kemudian singkatan, ini gunung ya. Kesamaan arti, ini sebenarnya informasi asal peta ya, sebutan di daerah tersebut. Nah, ini ya. Kesamaan arti, Girang itu atas, kemudian Lebak itu bawah, Wetan itu timur, Kulon barat, Pasir bukit. Nah, kemudian yang terakhir, informasi tentang diagram utara. Ini biasa disebut diagram utara ya. Ini. Nah, jadi ada beberapa utara ya. Ada utara sebenarnya, ini utara sebenarnya. Utara sebenarnya, maka utara ini nggak akan berubah. Jadi utaranya akan tetap berada di sini posisinya. Nah, kemudian ada utara grid. Nah, utara grid ini atau utara peta. Nah, kemudian ada utara magnetik yang akan terus berubah ya, akan ada perubahan disebut dengan deklinasi, itu akan mengikuti magnetik bumi atau medan magnet bumi. Maka dia di keterangan dalam peta ada deklinasi magnetik rata-rata kurang 22 menit pada tahun 2000. Nih pada tahun 2000 ya, pada saat peta dicetak. Nah, kemudian deklinasi tersebut tiap tahun berkurang 1 menit. Deklinasi tersebut berkurang 1 menit. Artinya nanti akan terus berkurang setiap tahunnya. Di 2001 dia akan berkurang 1 menit. Artinya kalau berkurang itu dia akan decrease. Nah, akan bergeser. Ya, kalau utara sebenarnya di sini maka dia akan terus bergeser karena dia berkurang. Nah, kemudian untuk pembahasan lebih lanjut mengenai diagram utara ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Nah, baik itu tadi teman-teman sedikit mengenai legenda peta atau bagian-bagian yang terdapat dalam peta topografi. Baik, mungkin untuk yang lain-lain akan kita bahas di video berikutnya. Apabila ada saran, kritik maupun masukan, silahkan diberikan untuk perkembangan selanjutnya lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih. Semangat pagi.